Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Qala ta'ala, walutan, dan ingatlah dan sebutlah Nabi Lut alaihissalam. Idh qala liqaumihi, ketika mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahishah, apakah kalian mendatangi perbuatan keji, wa antum tubsirun, dan kalian melihat, a innakum, apakah kalian latatuna rijala, sungguh mendatangi kaum laki-laki, syahwatan, dengan syahwat, min dunin nisa, dengan meninggalkan wanita-wanita, bal antum qaumun tajhalun, bal antum qaumun tajhalun, bahkan kalian kaum yang bodoh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ayat ini diulang-ulang di dalam Al-Quran dalam berbagai tempat. Ada di dalam surat Al-Baqarah, ada juga di dalam surat Al-A'raf, surat Hud, surat Syu'ara, dan surat An-Naml, bersama dengan kisah nabi-nabi yang lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya kita memberikan perhatian terhadap fenomena yang ada di negeri kita ini,
Walutan, ingatlah, sebutlah Nabi Lut alaihi salam, Nabi yang suci, Nabi yang sabar, yaitu ketika mengatakan kepada kaumnya, apa yang dikatakan Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya? Atatунal fahisyata, apakah kalian mendatangi perbuatan fahisyah, mendatangi perbuatan yang sangat buruk? Al-fahisyah, al-fahisyah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, adalah suatu perbuatan yang sudah sampai pada klimaksnya keburukannya. Indonesia, Lutiyah itu haramkan perbuatan fahisyah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi harrama rabbiyal fawahish, perbuatan yang keji. Perbuatan keji banyak, tapi yang masuk yang pertama adalah perilaku homo. Kalau kita lihat ayat yang lainnya, wala taqrabul fawahisha, Allah mengatakan wala taqrabu al fawahisha, jangan engkau dekati perbuatan yang keji. Ya, wala taqrabu al fawahisha, Al-An'am 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish, jangan engkau dekati al-fawahish. Katakanlah, mari aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian semuanya. Janganlah kalian menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua, dan jangan engkau bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami memberikan rezeki kalian dan mereka, dan janganlah kalian dekati perbuatan fawahish. Ma'asyiral muslimin, kenapa tidak boleh didekati? Habis ya? Halo? Oh masih. Kenapa tidak boleh didekati? Karena nular. Karena kalau orang sudah terjebak, ini yang cukup unik untuk kita perhatikan. Perbuatan itu nggak masuk akal. Karena apa? Ada pilihan yang mulia melakukan perbuatan yang sangat keji itu. Tidak perlu dirincilah, itu perbuatan yang sangat menjijikkan. Tetapi mereka sangat senang. Mereka sangat bangga dengan perbuatan itu.
Nah, ini ada perubahan psikologi dalam diri mereka. Dari situ yang penting pertama kali adalah kewaspadaan kita semuanya untuk perbuatan yang sangat-sangat buruk ini. Dari situlah perbuatan homoseksual, ulama bersepakat hukumannya adalah hukuman mati. Idza ra'aita ar-rajul ya'ti ar-rajul faqtulul fa'il wal maf'ulu bihi. Kalau engkau lihat seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Ulama semuanya sepakat hukuman mati, cuma berselisih mana matinya. Iya, cuma berselisih gimana matinya. Ada yang menyamakan dengan zina, dilempari batu sampai mati. Ada yang dipenggal lehernya. Ada yang dibakar. Dan ada yang dibawa ketinggian lantai 100 gitu. Kemudian dijatuhkan kepala duluannya. Sebagaimana Allah juga menghancurkan kaum Lut dengan itu. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah perbuatan ini adalah perbuatan yang jelas-jelas haram. Maka kafir orang yang menghalalkan. Ada seorang profesor dari IAIN UIN Jakarta, dari Fakultas Syariah, yang masuk ke salah satu partai, yang memang partainya ya kayak gitu juga. Itu ngomong tidak ada satu ayat pun yang mengharamkan homo. Bahkan dengan bangga mengatakan kalau seorang laki-laki cinta laki-laki itu karunia dari Allah. Maka perbuatan homo itu karunia dari Allah. Ini adalah kafir. Sama aja juga kalau orang cinta dengan perempuan langsung kemudian zina, itu ya karunia Allah juga nantinya. Ini perbuatan yang sangat-sangat keji dan tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang menguji orang. Di dalam hatinya ada suka dengan sesuatu yang haram, bukan berarti karunia. Kalau ngomong gitu, kalau seseorang menyukai babi nanti juga karunia juga. Kalau itu nanti habis semuanya. Kaumnya Nabi sendiri di rumah, KUHP tidak menyentuh. Sementara itu dalam Islam sangat tegas. Hukumannya mati. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Untuk itu harus ada perhatian sejak dini. Laki-laki harus dibikin penampilannya laki-laki, gerakannya laki-laki. Perempuan, gerakannya perempuan, pakaiannya perempuan. Tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, haram. Dan tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki. Dan ketegasan ini itu sebetulnya obat dan antisipasi, bukan hak asasi manusia. Karena itu melihat ini hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia. Memang manusia itu laki-laki dengan laki-laki.
perempuan dengan laki-laki itu bukan hak asasi manusia itu. Itu kekurangan ajarannya jin dan setan gitu ya. Dari situ jangan tertipu dengan kalimat HAM. Bahkan kita kasihan dengan orang itu untuk ditegasin ya. Jadi kalau dihukum mati kemudian dia tobat, mudah-mudahan berhenti. Bapak kalau nggak dihukum mati terus itu dia itu. Naudzubillah. Ini perbuatan kalau tidak hati-hati ya masuk dalam semua ranah. Jadi yang terkena ini ya, ini kadang-kadang mohon maaf di pondok-pondok itu terjadi. Ya, saya menangani juga suami istri. Istrinya sudah nggak dilayani sama sekali dan suaminya ngajar di salah satu pondok. Maka harus hati-hati benar. Ya. Dari situlah yang kalau memang kadang-kadang itu terjadi karena memang belum dapat jodoh perempuan. Banyak juga yang melakukan homo tapi apa? Kawin juga kan? Kemudian juga karena ketidakpuasan atau belum dapat penyaluran kemudian ya, untuk itu menikah cepat itu penting ya. Menikah cepat itu penting. Dan obatnya ada hanya iman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Sebab ketika seorang merasakan cintanya kepada Allah, merasakan cintanya ibadah kepada Allah, dan merasa indahnya syariat Islam, maka kemudian bisa membenci itu semuanya. Dan diantaranya adalah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak hidup di komunitas yang mengawasi dia, harus sadar. Nah, kini ini ada dua kadang-kadang ya. Yang pertama dia menolak. Ya, kali itu insya Allah bisa diobati. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan itu apa? Menikmatinya, itu yang gawat itu ya. Dan perlu kita ketahui bahwa pelaku homo itu sadisnya paling tinggi kan. Ya ada, baru-baru aja ini yang baru rame ya. Orang yang ganteng banget. Ganteng atau cakep ya? Cakep dua-duanya. Yang satunya mau kawin langsung dibenturkan kepalanya dan mati gitu ya. Adapun mutilasi betapa banyaknya. Untuk itu kita harus banyak berdoa kepada Allah supaya diri kita, keluarga kita dijauhkan dari perbuatan yang sangat keji ini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali lagi kata Allah, atuna fahisyata wa antum tubsirun, sementara kalian tahu kalau itu perbuatan buruk tapi Anda lakukan karena hawa nafsu kalian. A innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa'i. Orang itu kalau puas dengan haram dihalangi untuk menikmati yang halal. Ada kaidah kalau seseorang itu apa? Puas atau mencoba yang haram, maka hukumannya apa? Dihalangi untuk menikmati yang halal. Orang mencobai zina, selingkuh, nanti nggak menikmati pernikahan itu. Yang halal nggak menikmati lagi. Orang kalau mencoba riba, nanti nggak menikmati dana yang halal. Ya. Kalau orang melakukan kesyirikan, terhalangi menikmati tauhid. Kalau orang meninggalkan ibadah, terhalangi menikmati ibadah. Maka dikatakan a'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa, dengan meninggalkan kaum wanita.
Sampai-sampai Nabi Lut alaihissalam mengatakan, haula ibanati. Mereka itu anak-anak putriku, jangan kalian datangi laki-laki. Anak putriku. Walaupun ada dua penafsiran, artinya apa? Itu loh wanita-wanita muslim yang baik, silahkan kalian nikahi. Ada yang mengatakan ya anaknya Nabi Lut. Artinya apa? Dalam rangka mengobati mereka, silahkan. Silahkan kawini anak saya daripada kalian berzina, melakukan homo. Tapi mereka mengatakan laqad alim tamalana fi banatika min haqq. Wa innaka la ta'lamu man nurid. Engkau tahu kami itu enggak butuh perempuan dan kau tahu kebutuhan kami. Itu sudah sangat apa? Vulgar ngomongnya. Iya. Maka dikatakan bal antum qaumun tajhalun. Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh terhadap hak Allah, ya. Bodoh terhadap hal yang bermanfaat untuk diri kalian. Tetapi apa? Fama kana jawab qaumihi. Ternyata tidak ada jawaban dari kaumnya. Illa an qalu, kecuali mereka mengatakan akhriju ala Lut. Keluarkan apa? Keluarga Nabi Lut. Keluarkan pengikut Nabi Lut. Min qaryatikum, dari negeri kalian. Innahum, sesungguhnya mereka itu unasun yatatahharu, manusia-manusia yang bersuci. Wah, subhanallah. Jawabannya apa? Usir aja mereka. Mereka kan orang suci. Jadi suatu saat itu suci itu adalah tindak pidana. Jadi suatu saat orang tidak mau berzina, hanya yang halal. Kalau di antara para remaja itu ya nggak mau pacaran, maunya nikah. Itu suci, itu dianggap apa? Tindak pidana. Mereka adalah orang-orang yang ingin bersuci diri. Itu tindak pidana. Nabi tidak pidana. Ya Allah. Kira-kira sekarang terjadi nggak itu? Hah? Sejak kalau orang-orang ingin suci, nggak berbuat maksiat itu nanti direkayasa supaya apa? Kena pasal. Atau ya haru, mereka kaum yang sok suci. Jadi orang itu kalau ingin baik sebetulnya bukan sok suci. Tahu dirinya apa? Rusak, kotor, maka kemudian ingin menghindari yang kotor-kotor. Itu sok suci ya. Jadi ingatkan sering kan? Ah, kamu sok suci gitu kan? Ya kan? Ya. Jadi orang yang ingin suci dianggap sok suci dan kena pidana, hukumannya diusir. Ini yang terjadi. Nah, untuk itu jangan biarkan kaum homo ini berkembang. Mereka kalau sekarang kan seakan-akan apa? Kami itu manusia-manusia marginal katanya. Iya, kami itu manusia yang marginal. Kami itu perlu dikasihani. Tapi kalau sudah berkembang, sudah banyak, akan diusir kita dari negeri Indonesia ini. Ini pasti terjadi itu kalau kita biarkan. Ya, itu salah satu di antara. Ya, di antara apa? Usaha kita. Memang haruslah mereka menjadi orang yang seakan-akan termarginalkan. Artinya mereka harus merasa bahwa seluruh masyarakat melihat perbuatan mereka itu hina, keji, sebagaimana Allah katakan. Jangan kemudian perhalus bahasanya. Ya, GPT sebenarnya diperhalus juga itu sebetulnya ya. Ya, artinya apa? Mereka tetap harus merasa diri mereka dilaknat oleh Allah, mereka orang kotor, mereka orang hina. Dari situlah kemudian, lo mau keluar nggak dari
wilayah yang kotor dan hina itu. Sebab kalau mereka itu kemudian dianggap biasa, hak asasi, bahkan dikatakan apa? Pembela hak asasi manusia. Ini repotnya kalau orang-orang semacam ini masuk ke HAM pamannya. Iya kan? Ke Komnas HAM. Apa jadinya kita ini? Ya. Kan banyak sekarang ini berusaha untuk apa? Melegalkan itu. Jadi mereka kuat banget untuk melegalkannya. Nggak tahu kok saya dikirimi apa? Beberapa video gitu ya. Perkawinan homo. Bapak-bapak dapat nggak? Banyak. Itu saya ini di Indonesia atau di mana ya? Tapi yang jelas ada beberapa kejadian, entah itu di Sumatera, entah di Sulawesi gitu ya. Perkawinan ternyata ketika mau disahkan ternyata loh kok sejenis kan ini. Itu banyak. Ya, banyak kejadian-kejadian itu. Yang jelas minimal bapak-bapak sudah terjadi reduksi dan degradasi iman kita. Saya dulu masih ingat ketika waktu saya masih kecil, orang lihat orang banci, orang yang homo, itu jijiknya luar biasa. Berpenampilan yang kayak begitu, itu jijik gitu ya. Nah kita banyak di tempat bawaan tinggal macamnya biasa saja kan. Ini salah satu laknat yang turun itu nantinya, di mana kita tidak mengingkari perbuatan yang buruk itu. Dan nanti orang yang tegas dengan itu dianggap sebagai apa? Musuh HAM. Yang kejam. Yang apa? Tidak manusiawi. Ma'asyiral muslimin. Ketika sudah sampai pada menyakiti ya nabinya dan akan mengusir nabinya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dalam kisah yang panjang yang Allah terangkan dalam surat Al-Ankabut. Demikian juga Allah terangkan panjang lebar di dalam surat apa? Hud. Pertama datang kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Malaikat-malaikat itu. Nabi Ibrahim alaihis salam ngasih apa? Sate kepada mereka. Atau sapi guling. Sapi guling. Anak sapi guling ya. Tapi tangannya nggak nyentuh sehingga apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketakutan, mengatakan kami Rasul dari Allah, kami diutus untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di situ kan ada Lutnya. Iya kami tahu kalau Lut, nanti Lut kita selamatkan. Gak lama datang ke kaum ke Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut mengatakan, waduh hari sial pengendali kami datang tamu laki-laki yang cakep-cakep ini. Gak lama kemudian apa? Istrinya ngomong ya kepada masyarakat tuh, ada tamu itu, wah berduyun-duyun. Nabi Lut semakin ketakutan lagi, sempit bunyi itu. Kaumku, mereka itu adalah tamu-tamuku, jangan permalukan kami ya. Tapi mereka tetap nekat. Akhirnya para malaikat bilang, ya Lut, inna rusulu rabbik la yasilu ilaik. Insyaallah mereka enggak akan bisa ganggu kau. Sudah pergi malam ini, pergi. Jangan noleh ke belakang. Ya, jadi kaum yang depan Nabi Lut yang wattabi adbarahum wa la yaltafik minkum ahadun illa imra'atak. Yang noleh cuma istrimu, dan istrimu nanti enggak bisa pergi bersamamu dan dia akan dibinasakan oleh Allah. Ada satu hal ya. Ada tulisan cakep ini untuk kita ambil pelajaran. Tapi nggak ada hubungan dengan ini. Tapi ada hubungan yang lainnya. Yaitu apa? Bapaknya Nabi Ibrahim nggak mau masuk Islam ya. Tapi Nabi Ibrahim nggak bunuh bapaknya kan.
kemudian apa pamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab ya, tapi nggak bunuh apa pamannya juga. Kaum Nabi Lut istrinya juga kafir, nggak bunuh juga. Nabi Nuh istrinya kafir, nggak bunuh juga. Jadi walaupun kafir, sampai malaikat dengar suara ayam langsung dibalik, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anjaynahu wa ahlah, dan kami selamatkan dia Nabi Lut alaihissalam wa ahlahu dan keluarganya, illam ra'ahu kecuali istrinya. Qaddarnaha kami tetapkan dia minal ghabirin, termasuk yang ditinggal, maksudnya termasuk orang yang ditinggal oleh Nabi Lut alaihissalam dan orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun istrinya seorang nabi, kalau kafir juga tidak ada manfaat suaminya itu. Iya. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka mataron, hujan yang sangat buruk ya. Benar-benar hujan, yaitu hujan batu. Wa amtarna, dan kami hujani alaihim atas mereka matara, hujan yang buruk, yaitu hujan batu. Fasa'a, maka buruklah matarul mundarin, hujan orang-orang yang diberikan peringatan. Untuk itu sebelum kita dihancurkan oleh Allah, kalau ada fenomena homo harus segera ditindak tegas. Iya, ditindak tegas. Ketika menampilkan perbuatan homo di depan mata. Untuk itu kalau televisi yang sering menampilkan apa? Presenter yang kebanci-bancian, banyak nggak? Televisinya masih di rumah nggak? Saya ingin tanyalah, yang punya televisi kira-kira remote kontrolnya kuat atau nggak kuat? Yang punya TV langsung bisa matiin nggak? Bisa, benar. Kalau yang buruk langsung dimatiin, buka kecuali yang baik-baik aja. Kira-kira yang punya televisi pikirannya lebih banyak dipengaruhi Quran atau televisi? Kalau gitu ya harus bersifat seperti apa? Nabiullah Musa alaihissalam ketika melihat kaumnya ada emas, kok dijadikan apa? Anak sapi. Nabi Musa nggak berpikir dijual aja. Kalau dijual aja nanti beli lagi. Maka apa? Dibakar, dilempar ke lautan. Untuk itu nggak punya televisi, yang nggak bisa lepas, ya udah direknya dibuang di sampah ya. Kepruk, selesai. Besok nggak beli lagi kan? Kalau beli lagi kepruk lah. Apa sih faedahnya itu televisi? Rumah saya juga nggak ada, alhamdulillah. Ya kadang dulu ya anak itu suka lari tetangga, tapi ya alhamdulillah nggak lama terus kemudian nggak kesana. Ternyata nggak butuh juga ternyata ya. Kalau kemudian dibalas dengan mesranya bapaknya, mesra ibunya kepada anaknya, insya Allah anak itu nggak butuh ya. Jangan sampai anak kita dididik oleh televisi yang nggak benar. Alasannya apa? Berita. Sekarang berita sudah banyak penggantinya ya, daripada ditipu ya lebih baik nggak usah lah ya. Jadi ini
mengisyaratkan bahwa itu terjadi sepanjang masa. Buktinya daerah mana itu ya? Bapak-bapak tahu nggak itu di daerah mana itu? Banjarnegara atau bukan? Ya itu yang apa namanya, gunung pecah jadi dua. Yang satu menjatuhin kampung yang memang di situ banyak umumnya, yang satu kemana nggak tahu itu ya. Tapi yang jelas terjadi, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, faminhum man khasafna bil ard, wa minhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man aghraqna. Sebagian ada yang kami tenggelamkan, sebagian ada yang kami hujani batu, sebagian kami. Itu sebetulnya dalam rangka apa? Mengisyaratkan itu terjadi sekarang. Jadi apa yang terjadi dulu bisa terjadi apa? Sekarang. Lah kalau nggak akan terjadi, kenapa diceritain? Ya kan? Jadi diceritakan tentang Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Fir'aun. Itu bisa terjadi. Namrud dihancurkan oleh Allah dengan hanya sekedar apa? Nyamuk masuk ke otaknya, ke telinganya dan masuk otaknya, nggak bisa apa-apa. Itu ma'asyiral muslimin. Ternyata hancurnya orang-orang yang rusak, kaum rusak, itu harus dihancurkan oleh Allah. Ternyata harus disyukuri. Maka kalau banyak kaum Lut yang belum dihancurin oleh Allah dan nggak tobat-tobat, itu sesuatu yang perlu kita banyak istighfar. Maka kalau Allah setelahnya apa? Qulil hamdu lillah. Qulil hamdu lillah. Katakanlah segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan orang-orang kafir dan menyelamatkan orang-orang beriman. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Wassalamun, dan kesejahteraan ala ibadihi, atas hamba-hambanya, alladzina astafa, yang orang-orang yang istafa, yang Allah memilih mereka. Allah, apakah Allah khairun, lebih baik, amma yusyrikun, atau yang mereka sekutukan. Ma'asyiral muslimin, qul, katakanlah alhamdulillah. Ini mengucapkan alhamdulillah itu harus penting untuk kita ucapkan alhamdulillah. Kemarin kita dapat hadiah besar, ya, bisa berkumpul dengan ulama-ulama, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, dari NU, dari MTA, ya. Alhamdulillah telah dibacakan resolusi, walaupun dibikin sangat mendadak, ya, tapi alhamdulillah memang mendadak bisa cepat karena memang sudah ada isi hatinya begitu. Ya, alhamdulillah resolusinya adalah siap bersatu. Alhamdulillah. Ya, resolusi siap apa? Bersatu. Resolusi siap bersaudara. Resolusi menolak segala bentuk usaha-usaha memecah belah kaum muslimin. Resolusi yang sadar perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dan yakin
yakin perbedaan tidak boleh memecah belah persatuan dan hati. Semuanya itu bersama-sama untuk mengantarkan Indonesia kepada peradaban idaman Islam, dan dengannya terjagalah NKRI, terjagalah Pancasila, terjagalah kemurnian UUD 45, dan terjagalah kebinekaan. Ya, jadi tauhid, syariah, dan ukhuwah untuk menjaga kemurnian makna daripada Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, untuk membawa kemurnian Islam, bukan untuk merusak. Alhamdulillah sudah sepakat, ya. Ya, di sana ada Ustaz Sony Asono yang dari Hidayah, di sana ada Habib Soleh, ya, dan di sana ada dari MTA dan lainnya. Qul alhamdulillah. Kita harus merasakan nikmat yang besar, dan mudah-mudahan ya dengan kehadiran Pagar Nusa juga, dan menyatakan ya siap untuk bersaudara, itu sesuatu yang perlu kita pupuk terus. Yang mudah-mudahan dengan itu kita sepakat kemaksiatan harus kita tangani dengan baik, kita bersihkan masyarakat Kota Solo dari segala bentuk kemaksiatan. Kemudian wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Salam sejahtera, salam kesejahteraan, salam keselamatan terhadap hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana ada yang terpilih. Kalau munasabahnya, kalau kita bisa selamat dari kesyirikan, selamat dari perbuatan keji, zina, homo, selamat dari bentuk-bentuk kemaksiatan, itu tandanya kita dipilih oleh Allah. Kalau dipilih itu prestisius, itu yang milih Allah. Cuma kalau milih Allah itu kadang apa, nguji kita. Tapi diem-diem ya, jangan ngomong-ngomong dengan orang lain kalau kau dipilih. Sampai nanti waktunya benar-benar pilihan Allah itu tampak di hari akhirat kelak. Ketika orang-orang yang merasa dirinya VIP ternyata apa? Tidak ada apa-apanya. Subhanallah. Wassalamun ala ibadil ladzina astafa. Jadi ada istighfar. Yang dipilih siapa? Yang mau mewarisi Al-Qur'anul Karim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami pilih hamba-hamba kami. Kemudian kami wariskan Al-Quran orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Siapa istighfar? Yaitu orang-orang yang selalu ingat akhirat. Dikatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum laminal mustafainal akhyar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yaqub yang memiliki kekuatan dan pandangan yang tajam terhadap akhirat. Kami berikan keistimewaan, yaitu selalu ingat kampung akhirat, dan sungguh mereka laminal mustafainal akhyar, menjadi orang-orang pilihan dan baik. Paling enak itu jadi pilihan Allah. Kalau pilihan manusia belum tentu tepat, dan banyak apa tidak tepatnya. Dan sejahtera, bahagia. Kemudian Allah menegaskan, Allah lebih baik atau yang kalian sekutukan? Syariat Allah lebih baik atau homo?
Tauhid lebih baik atau syirik? Jelas. Tauhid lebih baik. Allah lebih baik. Ini subhanallah. Allah lebih baik itu kan sudah jelas ya. Benar gak? Tapi kenapa ditanyakan? Allahu khairun amma yusyrikun. Kenapa kau tanyakan? Karena banyak orang yang milih selain Allah. Kan sebetulnya orang itu kan preferensi. Sejak awal nikah itu indah. Zina itu buruk. Mendatangi lain jenis dengan pernikahan itu indah. Homo lesbi itu hina. Jadi ketika orang mempersepsikan kalau saya homo itu hina, saya homo hina, karena semuanya itu pasti apa? Menolak kalau dirinya hina, benar nggak? Iya kan? Maka kita harus membangun persepsi. Ini nasihat saya kalau orang mau diuji dengan satu yang buruk, aku hina. Kalau begitu aku hina, aku berarti hancur, aku berarti tidak ada nilainya, aku lebih hina daripada cacing gitu ya. Itu akan mendorong orang untuk keluar dari kehinaan itu. Kenapa Anda tinggalkan Allah yang begitu indahnya dan mencari kemaksiatan? Dan coba cara bacanya juga harus panjang. Allahu khairun amma yusyrikun. Coba kalau kita tahu hukum Allah untuk Indonesia jauh lebih baik daripada komunis, lebih baik daripada kapitalis, dari sosialis. Kita tahu nggak? Kalau hukum Allah ditegakkan di Indonesia, tidak boleh seorang penguasa merasa memiliki menjual Bu NS seenaknya sendiri. Nggak mungkin. Penguasa muslim yang komitmen dengan Islamnya kok menjual, baru menggunakan minyak atau listrik dalam urusan pribadi, bukan urusan negara. Itu Umar bin Abdul Aziz ketika didatangi oleh temannya, ngobrol-ngobrol, kemudian mengarah kepada pribadi, kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu dulu, kita matiin dulu ini uang negara ini, kita pakai uang kita sendiri. Tetapi kenapa tidak mencari orang yang iman kepada Allah sehingga berhati-hati dalam urusan uang negara, kemudian memilih pemimpin-pemimpin yang membuat undang-undang membolehkan negara untuk menjual aset-aset negara tanpa ada pertanyaan. Saya ketika ada pertemuan 4 pilar bangsa di Pondok, saya kaget ketika ada pertemuan 4 pilar gitu. Saya bicara tentang bahwa sekarang itu BUMN dikatakan rugi, maka kemudian harus dijual. Loh kok bodohan? Saya tidak melihat kebodohan yang melebihi kebodohan sekarang ini. BUMN rugi semuanya 15 miliar, maka harus dijual. Loh kok lucu banget? Rugi itu karena apanya? Rugi itu karena apa? Konsep utamanya diberikan kepada tim sukses. Benar nggak? Ya. Jadi bayangkan tim sukses itu bisanya apa? Dikasih menjadi komisaris utama BUMN. Ya dikira duitnya dijual. Dirugikan kemudian dijual untuk dapat apa? Fee, makelar. Ini yang terjadi di negeri ini. Tapi ketika orang dipilih, gimana? Kok bisa begitu? Lah bikin undang-undang dulu, Pak. Loh, jadi ada undang-undang membolehkan negara menjual aset negara. Jadi tol hari ini disekat dijual, bandara-bandara dijual, ngeri sekali. Perlu ketahui, Quran mengharamkan itu semuanya. Tapi kenapa Allah ditinggalkan? Kenapa syariat Allah ditinggalkan? Allahu khairun amma yusyrikun. Orang itu banyak mencintai kesyirikan. Ya.
mencintai kesyirikan, mencintai kemungkaran, dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, meninggalkan Allah itu ketika berbuat maksiatan. Ketika meninggalkan syariat Allah berarti meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ayat berikutnya sampai satu dan utuh bicara dalil bahwa Allah lebih baik. Kesyirikan itu tidak ada dasar, baik otak, baik pikiran, baik hati, baik wahyu, nggak ada sama sekali. Syirik itu nggak ada dasar sama sekali. Tapi ternyata orang banyak melakukan kesyirikan. Udah habis. Saya kira cukup dulu sebagai mukadimah pemanasan untuk dilanjutkan pada pekan depan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi pelajaran yang besar bagi kita semuanya untuk lebih dalam pemahaman kita terhadap Quran, untuk bisa merefleksikan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam sensitif kita terhadap keselamatan bangsa negeri kita ini. Negeri kita ini sudah sangat-sangat menghawa, atau mungkin karena ini ya, karena Dajjal udah mau keluar ya, karena Danau Toba sudah habis akhirnya ya. Iya. Ini ada pertanyaan, kenapa penzina itu disebutkan dalam Al-Quran wanita dahulu, kemudian kalau pencuri itu laki-laki dahulu? Apakah benar begitu? Yang banyak curi laki-laki, ya kan? Lebih banyak mana? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Tapi yang zina mana yang lebih duluan? Perempuan lebih apa? Ingat, perempuan itu lebih ganas daripada laki-laki. Iya, perempuan itu lebih ganas daripada laki-laki. Untuk itu kalau kita punya anak perempuan, punya saudara perempuan, dijaga baik-baik, dicarikan jodoh cepat, jangan dibiarkan. Iya, karena memang yang mancing siapa? Perempuan. Ya ada sih laki-laki yang mancing, yang kurang ajar juga ada, tetapi rata-rata begitu. Besok waktu reuni 212 apakah Kota Solo berangkat? Insya Allah ya, di SKS menyediakan untuk mengkoordinir untuk berangkat reuni. Ini namanya reuni. Jadi jangan dibayangkan mudah mau berantem. Nggak perlu demo, nggak. Jadi ke Jakarta bukan demo gubernur ya. Insya Allah. Mudah-mudahan gubernurnya hadir itu. Ya. Kelihatannya gubernur sama udah. Silakan. Ya. Iya. Insya Allah kita bisa berdiri sebanyak mungkin ya. Reuni ya. Ini reuni ya. Ya, dah. Kalau waktu dengar khutbah Jumat duduk sambil zikir atau tasbih biar nggak ngantuk, boleh nggak? Gimana masalah? Ya, zikir kemudian menjawab apa? Oh ini khutbah ya? Ya nggak apa-apa. Tapi zikirnya jangan apa? Yang nggak boleh kan ngomong dengan orang kan? Tapi kalau berzikir, tapi tidak boleh keras-keras. Ya, cukup menggerakkan bibir ya, supaya tidak ngantuk. Kalau waktu safar tidak sempat sholat Jumat, boleh sholat zuhur. Iya. Kalau nggak bisa sholat Jumat ya sholat zuhur ya. Bisa sholat Jumat, kemudian mau jamak ke asar juga tidak ada masalah. Kalau malam ngantuk tidur ikut sunnah, tidak dapat ganjaran. Loh gimana sih? Kalau malam ngantuk tidur tidak ikut sunnah. Bingung aku. Kalau malam tidur termasuk pas ngaji ojo. Ya kalau ngaji ya jangan ya. Ya pada prinsipnya kalau tidak ada ngaji ada isya cepat tidur lebih baik, karena Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, karena Rasulullah SAW yakrahun nauma qabla al-isya
wa yakrahu al-kalama ba'dal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka ya tidur sebelum apa? Isya, tapi tidur tidak suka ya. Maka ada namanya tidur qailulah, tidur hailulah, dan tidur qailulah. Tidur qailulah itu bawa kesehatan, itu setelah apa sebelum zuhur. Kalau ailulah itu tidur bawa penyakit, itu tidur pada asar. Kalau hailulah itu tidur ngalangi sih, itu tidur setelah subuh. Nah kalau tidur antara maghrib isya itu apa ya? Mungkin majnunah gitu. Ya artinya suka apa namanya melewati apa? Waktu isya. Maka hendaklah dihindari itu semuanya. Terima kasih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur bi'idhnika wa taufiqika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.